Q&A-nya, di mana kalau kita buka mungkin dari ISG ya, kalau kita lihat ISG sendiri, memang kemarin ditutup dalam zona positif, yang sempat gap up ya, sempat gap up, kemudian sekarang udah tutup gap-nya juga, dan ada kemungkinan dia akan mengalami penahanan pada area dynamic resistennya di garis warna kuning dan warna biru, dan setelah mengalami penahanan ini, ada kemungkinan mengalami pelemahan dalam range area yang terlihat pada layar Bapak dan Ibu. Kemudian kita mau langsung lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Hartati, bertanya tentang saham Antam, BBRI, BCA, BMRI, dan ADRO. Saham Antam sendiri, seperti yang sudah dimention beberapa waktu lalu, memang cenderung mengalami pelemahan. Dengan kalau kita lihat sendiri adanya penembusan pada area trendline yang baru saja terjadi kemarin ya, bahkan kemarin terjadi area penahanan. Dia langsung tertahan kembali di area resistance ini. Dia rebound kemudian melemah secara impulsif dengan stokastik kalau kita lihat mengarah ke bawah mengindikasikan adanya peluang dia melanjutkan daripada pelemahan ya. Pelemahannya ini bisa menuju level support berikutnya di level 1930 ataupun ke level yang lebih rendah lagi kalau ini tertembus ya dekat area 1900 bisa melanjutkan pelemahan ke level area berikutnya misalnya ke area 1860 rupiah. Ini perlu diwaspadai, apalagi mengingat ini adanya penembusan juga pada area channeling yang terbentuk. Lanjutkan dengan saham BBRI, BCA, dan PMRI. Ya. Kalau kita lihat daripada saham BBRI, ini juga kayaknya udah mulai mau gerak ya. Lagi opening market. Em, Kalau kita lihat di sini, BBRI, memang harus diperhatikan ada level support di sini, yaitu di level multiple rejection di 4680 rupiah. Kalau dia masih nantinya bertahan di atas 4680 rupiah, yang dimana dia dekat dengan area garis warna merah dan masih bertahan di atas sana, itu masih ada peluang untuk bergerak dalam tren bullishnya. Tapi dan apabila jadinya kebalikannya dan ada penembusan pada area 4680 rupiah, harap waspada terhadap kemungkinan terjadinya koreksi terhadap tren bullish jangka panjang yang sedang terjadi di saham BBRI ini. Bisa diperhatikan mungkin bisa menyentuh area 4.600, tapi ya, apabila tetap bertahan ya, apalagi menembus area resisten 4850, itu skenario-nya baru bisa menyentuh area dekat resisten 49 lagi ataupun ke area 4975. Jadi perlu perhatikan sekali area support yang ada di sini di 4680 rupiah. Lalu bahas BCA sama BMRI. Kalau BCA setelah kena target pertamanya memang terbentuknya candle closingan yang kemarin persis di area resisten yang di sini. Ya, di area penahanan, kalau kayak gitu kayak masih bisa bergerak melemah ke area support 8625 terdekat ataupun ke area yang selanjutnya di level 8.550 rupiah untuk kedepannya daripada peluang penurunan sementara dari tren bullish yang berlangsung. Tren bullish jangka panjang ya. Ada peluang dia melemah dulu ke sini atau enggak ke sini. Nah, setelah kena target pertamanya, mungkin apabila melewati area 8850 lagi, baru bisa menuju ke area target keduanya. Eh Sekarang BMRI sama Adro. Kalau kita lihat sendiri dari BMRI, ini terbentuk value low juga di area 9.925 persis. Dan adapun peluangnya, ini juga mungkin sempat gap dan ditutup. Ini peluangnya juga sama. Ada peluang koreksi ke sini. 10.000 dan daerah 9.925 sebagai area penahanan ini. Dan selama dia bergerak dan tertahan di atas area support yang 9.775 yang bawah, pergerakan tren bullishnya masih ada kemungkinan. Ini juga masih tertahan oleh daripada pergerakan neckline and shoulder yang masih jadi penahanan di area tersebut ya, di support sini. Jadi perhatikan dulu, kalau ini memang potensi penurunan, tapi apabila nembus area ini baru jadi agak harus
waspadai karena penembusan pada area ini bisa bergerak melemah lagi lebih lanjut ke level 9.600 rupiah. Oke, ini juga mirip-mirip, ada peluang turun. Lalu kalau bicara tentang ADRO sendiri, ADRO, oke. Untuk ADRO, kita melihat memang masih bergerak dalam tren bearish ya, beda sama yang maka tadi itu koreksi, ini tren bearish. Gambar dulu untuk resisten-resistennya. Oke. Kalaupun ini nanti dilanjutkan dengan penguatan, penguatannya ada asumsi kemungkinan dia akan tertahan kembali di dekat-dekat area, nih, sebentar matiin magnetnya dulu, dekat area 3020. Tapi kalau dilihat dari pergerakan yang seperti ini cenderungnya secara jangka panjang kelihatannya masih bisa bergerak melemah, bisa melemah ke 2820 ataupun melanjutkan pelemahannya ke daerah gap yang belum tertutup di area 2750 rupiah. Peluang pergerakannya masih bisa menurun ke area tersebut. Kalau bicara tentang pergerakan saham ADRO. Kemudian kita bahas ke pertanyaan berikutnya lagi, yaitu pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel bertanya tentang saham INDF, Pegas, sama Akra. INDF ini cenderung pergerakannya yang di sini sekarang lagi sideways. Dan ini kemarin tuh spekulatif terhadap daerah sideways-nya di level 6475, 6500 ya, sih area sini area penekanannya sih 6,5 lebih tepatnya. Kalau misalnya dia masih bertahan di 6,5 dan tidak melewati daerah 6,5 atau nyampe ke 6450 atau area pembatas risikonya, itu masih ada peluang untuk rebound ya. Mungkin rebound ke dekat area dekat sini, 6675 ataupun ke area ada di dekat sini, area 6775. Tapi apabila nantinya dilanjutkan dengan perlu pada area stop loss atau area cut loss yang bisa dipertimbangkan itu di area 6,5 atau 6475 ya. Karena kalau lewat ini dia bisa menutup gap-nya ya, yang kita lihat di level 6.450 belum tertutup, sama bisa di level sini 6.300 ya. Lalu kita bahas Pegas sama Akra. Saham Pegas sesuai yang kemarin yang kita bilang bentuk symmetrical triangle. Ini juga makan masih ada gambarnya. Oke. Di sini ini penan atau symmetrical triangle-nya. Nah, ada penembusan pada area kemarin 3 hari berturut-turut melemah. Dan ada peluang area itu sampai sini udah lewat dan tembus lagi. Sekarang untuk area support baru lagi di 151.520. Ada kemungkinan dia melanjutkan lagi ke level 1.500 rupiah. Dan apabila 1.500 rupiah ini tertembus, ini area support kuat ya, waspadai karena penembusan pada 1.500 menandakan ada peluang dia bergerak dalam tren bearish-nya. Bisa sampai mungkin ke area-area dekat sini, 1.470 rupiah. Kemudian ada saham Akra. Oke, untuk Akra sendiri, memang secara tren masih bergerak dalam tren bullish. Kemarin juga ada penembusan pada area resisten di sini, 1360. Kelihatannya selama dia bergerak di atas area support yang ini ya, 1260 rupiah, masih ada peluang untuk menyentuh area resisten yang belum tersentuh di 1430, 1420 atau 1430, ataupun ke area resisten berikutnya di dekat area 1460 rupiah ke depannya. Apalagi ada penembusan resisten di sini, sama dia bergerak di atas area support 1260. Stokastik mengarah ke atas mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak demikian. Ini ada pertanyaan tentang saham dari Bapak Arisa Smito ya, tentang saham BSD, saham real estate intinya ya, BSDE, SMRA, P1. BSDE, SMRA, sama P1. Kalau ada BSDE sendiri sebenarnya cukup menarik pergerakannya. Kalau kita lihat tertahan di support 925, sama dia masih tertahan di support ini yang menjadi multiple rejection berkali-kali, ya 3 kali, dicoba menguat lagi.
itu masih ada peluang setidaknya ke level area 960 ataupun ke area dekat sini, yaitu di level 980 rupiah untuk peluang pergerakannya secara teknikal ya. Kemudian SMRA sama P1. Nah, untuk SMRA ini agak beda ya kalau dari pergerakan candlestick-nya. Ini trennya sideways, sama-sama sideways. Cuman bedanya di sideways-nya ini udah ketahan banget di sini, di area 655. Di area 655 itu kemudian dia bergerak lagi tertahan di area dynamic resistennya di level 590. Dan ada kemungkinan dia menyentuh area terdekat 565 ataupun ke area 550 di sini yang merupakan area sideways yang belum tertembus ya. Ada kemungkinan dia masih akan bergerak di bawah area resisten 595. Nah, lalu bahas Taiwan. Taiwan juga sideways, ini banyak banget yang sideways. Oke, sideways cenderung bearish kalau dilihat di sini. Ya, nilai trend line-nya benar-benar awet. Multi projection berkali-kali. Tapi kalau lihat dari begini, kemungkinannya menjadi pertahanan 475. Ada peluang dia mungkin masih bisa melanjutkan pelemahannya selama bergerak di bawah area resistance 475 menuju level 445 rupiah. Kemudian, kalau ini udah, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Ibu Whisper Lois bertanya tentang saham BBNI, Telkom, ISAT, sama ICBP. BBNI ini semenjak double topnya tertembus di area sini ya, terlihat jelas top tertembus, di neckline-nya, kemudian retest, kemudian turun lagi, bentuk candle inverted hammer bearish. Ini masih ada peluang menuju area sini lagi, 8.800 untuk pelemahannya, melanjutkan ataupun ke area dekat sini. Pot berikutnya di 8.600 rupiah. Peluang daripada pergerakannya ya sekarang mulai ngarah maupun secara jangka panjang masih bullish, ini kayak udah mulai mau sideways karena ngarah mau ganti trend. Lalu Telkom, ISAT, sama ICBP. Telkom, Telkom nembus trend line-nya. Ini ada nembus pola, kalau kita lihat, retest. Kalau misalnya Telkom nantinya masih akan bertahan di atas daripada area support 3.800 rupiah, dan masih tahan di atas trend line yang terbentuk ini, dan di atas EMA 90 tentunya, masih ada peluang dia mungkin untuk kembali lagi ke area 4.040, 4.050, ataupun ke area resistance berikutnya di 4.120 rupiah. Dengan kalau kita lihat, dia asumsinya masih akan tertahan di pattern yang terbentuk. ISAT setelah kena area target keduanya, ia cenderung bergerak dalam pembentukan inside bar yang kecil-kecil di sini. Kelihatannya masih akan koreksi dari tren bullish jangka pendek yang berlangsung. Koreksinya bisa ke area 6425 ataupun ke area dekat dynamic support di level 6.350 rupiah. Ada peluang koreksi dengan stokastik juga mengarah ke bawah, mengindikasikan adanya peluang demikian. Lalu kita bahas ISAT udah, ICBP. ICBP, kalau kita lihat gap down ya yang terjadi. Bentuk gap down di sini persis dari closingan 10.175 turun gap down, bahkan pernah sempat nyentuh area 10.000 rupiah. Kalau dia masih bertahan di atas area dynamic supportnya yang menjadi area penahanan di garis warna merah dan tempat terjadinya penolakan terhadap area tersebut, atau di area support yang lebih konservatif di 9925, kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan dalam tren bullish-nya
mungkin masih bisa ke 10.175 tutup gap, ataupun ke area yang di sini resisten yang masih menjadi penahanan di 10.400 rupiah ya, sampai sekarang belum tertembus di area situ 400. Kemudian kita bahas lagi tentang saham LSIP sama Medco. LSIP sama Medco, Ibu Novianto. LSIP masih sesuai dengan yang waktu pernah diberikan. Semenjak resistannya tertembus dan bergerak masih di atas area support 1025, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 1135 sampai 1140, ataupun bisa melanjutkan ke area resistance berikutnya di level 1160 semenjak penembusan area double bottom ya, yang disertai dengan retest. Kemudian Medco ya, Medco. Medco ya, rebound pada area support 1020. Reboundnya mungkin bisa dilanjutkan penguatannya ya, stokastik juga masih ngarah ke atas. Cuma ada area resistance multiple rejection udah dekatnya di 1140, ataupun ke area dekat dynamic supportnya, dynamic resistance, sorry, di level 1180 rupiah. Itu pertanyaan dari Bapak Ibu Novianto. Kemudian dari Bapak Peter, pertanyaan tentang saham Demas. Demas. Kalau saham Demas, support ada di sini, supportnya juga ada di sini. Supportnya ini trennya cenderung tren bearish sejujurnya, dari terlihat kita zoom out, trennya cenderung bergerak ke bawah zigzagnya ya. Ada pergerakan seperti ini, peluangnya jika dia masih akan bertahan di atas area support yang ini, ya nanti ya kalau masih bertahan ya di area support 164, mungkin kemungkinan perkuatan jangka pendeknya bisa ke level sini ya, 170 kemungkinan ya, jika dia nanti tertahan di 164, kalau lihat daripada bentuknya golden cross di bawah. Tapi kalau misalnya lewat dari area 164, tetap penahanannya tertembus, itu bisa balik lagi ke level 161. Dia ada pertanyaan tentang saham BMRI. Masih sama kayak yang tadi aku bilang ada peluang ke sini ya, ke 10.000 ataupun ke 9775, peluang pelemahannya. Tapi kalau masih bertahan di atas area support yang trendline tertentu sini masih cukup menarik, ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Sama BMRI. Dan yang bertanya saham KF sama BBTN. Kalau saham KF, ini ya, ini kelihatan jelas ya. Nah, di sini tuh, jadi area penahanannya 1, 2, 3, 1100. Kelihatannya masih akan jadi area penahanan dan akan berkutik dalam area penurunannya dalam sekitar area 1030 sampai 1100. Peluangnya lebih cenderung turun. Ada kemungkinan bahkan melanjutkan ke level 1015 kembali. Itu untuk KF. Kemudian tanya dari Bapak Yandri itu ya. Kemudian BBTN ya, BBTN. BBTN sama seperti yang sudah-sudah 1425 sebagai area penahanan. Supportnya juga udah ketembus di 1350-an ya. Ketembus. Sini juga sempat kena lagi, kemudian turun. Reaksi seperti ini kelihatannya merupakan reaksi continuation bearish, bisa menuju level 1.300 rupiah ke depan.
Itu pertanyaan saham MDKA sama SMGR. MDKA sama SMGR. Oke, untuk saham MDKA sendiri, itu memang kalau kita lihat ada area support dan ada rebound ya. Rebound dan bentuk valid swing. Kemungkinan dengan rebound yang valid swing yang terbentuk, setelah yang kemarin sempat ARB ya, menuju level 1440 bisa kembali ke sana ataupun ke area stand yang jadi bisa jadi tertuju selanjutnya di 4.500 rupiah. Itu bicara tentang peluang ya. Kalau dia masih bergerak di atas area support ya di sini ya, di 4250 jadi area penekanan. Bila demikian. Lanjut ke saham SMGR. SMGR masih oke secara tren, masih cenderung bullish dengan pergerakan di atas garis warna merah. Apabila nantinya masih bertahan di 7150, kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan ke level area 7625 ataupun ke level 7775. Itu bicara tentang SMGR. Kemudian dia bertanya lagi tentang saham BRIS, BBNI, dan HMSP. BBNI tadi udah ya, BRIS sama HMSP yang belum. Untuk BRIS, dia tuh sempat rebound di sini. Ini udah kena target 2 sebenarnya ya. Rebound di area 1480 jadi area support di sekarang ya. Dan trennya bullish ya semenjak nembus area sini di 1420. Nah, ada bullish, peluangnya bergerak menguatnya mungkin masih bisa lanjutkan ke area sini. Resistance terdahulu di 1715 ataupun dekat area resistance yang menjadi area mau penahanan sampai kita lihat di 1750. Stokastik juga mengarah ke atas, peluangnya masih ada untuk bergerak menguat. Dan selanjutnya pertanyaan Ibu Lydia, HMSP. HMSP sekarang lagi tertahan di area resistance ini dan lagi mencoba menguat ya di 1175 ya. Ini kemarin juga sempat retest lagi dekat area sini. Itu